Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel Sains Biologi. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengajuan bantuan di SIM Sarpras ya, atau Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Madrasah ya. Ini juga merupakan program dari Kemenak ya, yang mana untuk pengajuan proposal semua kita lakukan di SIM Sarpras ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan ya di subscribe terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar bantuan dan program-program dari Kementerian Agama ya. Baik, yang telah subscribe, terima kasih. Mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat. Oke, langsung ya kita bahas untuk pengajuan bantuan. Ini ada berapa ya? Oke, sebelum saya lanjut ke pembahasan, saya informasikan dulu ya, apa sih sebenarnya SIM Sarpras ini ya, dan apa-apa bantuan yang bisa kita ajukan ya di sistem Sarpras ini ya. Oke, ada beberapa hal ya. Nah, untuk pengajuan bantuan, seperti yang tadi saya informasikan ya, untuk bantuan sekarang itu harus diajukan ya melalui SIM Sarpras ya. Adapun alurnya sebenarnya kita terlebih dahulu untuk melengkapi identitas madrasah ya. Nah, kemudian melengkapi riwayat jenis bantuan ya, kemudian prestasi, data Sarpras, kemudian kita bisa upload sertifikat ya dan melakukan pengajuan. Nah, adapun hal-hal ya yang bisa kita ajukan. Nah, ini ada di website SIM Sarpras ya. Ini ada gedung ruang kelas baru ya. Nanti bentuknya seperti ini, karena ini seperti informasi ya sebelumnya, sekarang itu Kemenak sedang bekerja sama dengan World Bank ya. Nah, sehingga untuk bantuan sekarang itu, kalau informasi sebelumnya itu ya nilainya kurang lebih 3M ya. Nah, jadi nanti prototipenya ini sudah dibuat. Nah, nanti semua jenis bantuan harus mengikuti ya prototipe ini ya. Nah, ini untuk gedung untuk ruang kelas baru ya. Nah, nanti seperti ini. Kemudian yang kedua, untuk asrama siswa. Nah, ini jadi teman-teman ya, kalau misal mendapat bantuan tinggal bangun ya, sesuaikan dengan bentuk gedung yang di sini ya. Oke, kemudian gedung laboratorium terpadu. Nah, gini ya. Kemudian ada juga gedung administrasi ya. Ini kita bisa ajukan gedung laboratorium keagamaan, gedung pusat pembelajaran terpadu, gedung pusat pelayanan kegiatan kesiswaan, ini kegiatan OSIS ya. Kemudian juga kita bisa melakukan membangun gedung workshop pembelajaran keterampilan ya. Yaitu jenis-jenis bantuan yang bisa kita ajukan di SIM Sarpras ya. Oke, langsung ya kita terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk tentunya kita harus login terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk websitenya ya, teman-teman boleh catat appmadrasah.kemenak.go.id SIM Sarpras ya. Nah, ini nanti saya sertakan di link deskripsi ya, kemudian masuk ya. Untuk masuk aplikasi ya, ini untuk loginnya ini kita menggunakan NSM ya, NSM dan password ya. Ini betul-betul kita juga harus periksa ya, karena kalau misal salah ini tidak boleh ya. Untuk NSM-nya kita menggunakan NSM ya. Untuk username-nya kita menggunakan NSM ya. Kemudian passwordnya juga kita menggunakan NSM ya. Ya, klik login ya. Nah, setelah login, hal-hal yang harus kita isi atau lengkapi terlebih dahulu ya sebelum kita mengajukan proposal. Tentunya kita lengkapi dulu data profil madrasah. Nah, di sini yang pertama identitas madrasah kita lengkapi ya. Di sini semuanya cukup jelas ya. Kalau untuk identitas ini NSM itu tidak bisa diubah ya. PSM ini nih, mail ini bisa diubah ya. Nah, provinsi, kelurahannya kita lengkapi. Kemudian nah, ini untuk bentuk penyelenggaranya pakai yayasan, organisasi, perorangan ya. PWP juga jangan lupa. Kemudian letak geografis dan dukungan ya. Nah, ini bisa kita ambil ya titik koordinatnya. Ini juga wajib ya kita lengkapi.
Kemudian untuk izin operasional lembaga juga ini wajib akreditasinya juga ya. Kemudian data rekening bank ya, kita harus lengkapi semua ya. Kemudian kepala madrasah juga jangan lupa. Nah, kemudian setelah ini lengkap, kita klik simpan ya. Kemudian kita ke riwayat jenis bantuan ya. Jadi kalau misal teman-teman pernah menerima bantuan ya dari Kementerian Agama ataupun lainnya, kita bisa di sini ya. Ke tahun 2020, nah, sumber dana kalau misal dari APBN ya, dari Kementerian Agama Pusat berarti dia APBN ya. Pun kalau Kementerian Agama atau daerah berarti menggunakan APBD ya. Ataupun kalau dana alokasi khusus juga bisa kalau misal teman-teman ada yang menerima ya. Oke, setelah jika tidak ada ini tidak apa-apa dikosongkan ya jika tidak ada. Kemudian data prestasi. Nah, ini kita bisa upload data prestasi siswa ya. Ini tingkatnya apakah kabupaten ataupun nasional ya. Nah, tahun berapa prestasinya, kemudian nama siswa dan peraih medali atau apa, kalau misal dia meraih medali emas ataupun kalau juara ya, ketika aja juara ya, juara 1, juara 2, atau medali emas bisa juga ya. Atau kalau misal di KSM juara 1 KSM tingkat provinsi misalnya ya. Ingat juga untuk menyertakan sertifikat ya. Oke, kemudian setelah itu kita ke data sarana dan prasarana. Ini juga harus dilengkapi ya. Ini data sarana dan prasarana di sini berupa luas tanah ya, luas tanah yang dimiliki, berapa yang dari pemerintahan, pemerintah ya, atau apakah dari mandiri ya yang bersertifikat ataupun tidak, ke wakaf, pinjaman, dan juga harus diupload ya bukti kepemilikan tanah, dan juga luas berdasarkan kegunaan. Nah, untuk bangunan sudah berapa luasnya, fasilitas lainnya berapa, kemudian lahan kosong juga ya. Kemudian sarana dan prasarana ini ruang kelas ya, ini tinggal ditulis berapa, ruang kepala madrasah juga ini dilengkapi ya. Oke, kemudian ke dokumen pendukung lain ya. Ini juga perlu ya. Ini sangat-sangat perlu dilengkapi ya, karena ini juga merupakan pertimbangan dari pemberi bantuan ya. Nah, foto kegiatan siswa. Kalau misal siswa ada kegiatan, silahkan dilampirkan di sini ya. Ini bisa kita select file ya, atau ambil file kegiatan kesiswaan ya. Ini bisa kita cari ya. Oke. Kemudian ke kondisi surprise ya. Ini juga kalau misal ada surprise yang baik ya, ini bisa kita ambil fotonya ya. Kemudian surprise yang rusak ini juga kita bisa foto dan upload di sini ya. Kemudian ini juga harus di video ya, kondisi madrasahnya. Bagaimana kondisi madrasahnya ini di video ya, dalam bentuk video juga. Oke, kemudian setelah itu, nah kita tinggal mengajukan proposal ya. Nah, karena di sini saya belum menginput ya semua data-data madrasah tadi, profil madrasah. Jadi untuk pengajuan proposal ini saya belum bisa ya. Jadi kita harus terlebih dahulu untuk melengkapi profil madrasah. Kalau untuk dokumen pendukung sih ini sudah bisa ya kita teman-teman isi dokumen pendukungnya ya. Kemudian untuk ini nanti di monitoring ini kita bisa cek ya apakah proposal kita itu ditolak ya ataupun diterima ya, seperti itu ya. Kemudian untuk monitoring dan evaluasi ini untuk monefnya ya, jika misal kita bisa cek status-status proposal kita ya. Oke, kemudian kalau untuk akun ya, nah ini untuk mereset password ya. Nah ini juga sangat diperlukan ya, karena masih menggunakan password standar. Jadi sebaiknya ya teman-teman untuk mengubah passwordnya ya jika saat login ya. Oke, mungkin cukup ya. Jika misal ada yang kurang jelas ya teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup ya untuk informasi mengenai
pengajuan bantuan SIM Sarpras ya. Jika misal ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.